Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan selalu dimudahkan untuk bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi sebelum kita memulai membaca Quran, yang sangat dianjurkan, disunahkan adalah membaca ta'awudz. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena memang mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka adalah ciptaan Allah juga, sehingga yang berkuasa untuk melindungi kita ya Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sendiri sebenarnya jebakannya, godaannya itu sangat lemah. Tetapi kalau kita tidak waspada akan terjatuh juga. Dan mereka tidak akan bisa menggoda orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, dan orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nas, mereka tergolong dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Siapa saja, apa saja yang membuat kita durhaka kepada Allah, berpaling dari Allah, itu harus kita waspadai. Itu harus kita waspadai agar jangan sampai kita itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam membaca Al-Quran pun adalah kita diusahakan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Luar biasa. Godaan mereka sangat halus, walaupun sangat lemah tetapi sangat halus. Terkadang mereka menggoda dari pintu ibadah, itu bisa juga. Bisa jadi kita melakukan ibadah, terus kemudian mereka menggoda terus sampai akhirnya kita tidak ikhlas lagi, kemudian tidak bisa khusyuk, kemudian yang membuat pada akhirnya ibadah kita sia-sia atau tidak diterima. Jadi mereka bisa saja menggoda, menghalang-halangi kita untuk beribadah sehingga tidak jadi beribadah, atau sudah beribadah tetapi digoda untuk supaya tidak ikhlas lillahi ta'ala, macam-macam godaannya, sehingga tidak mudah bagi kita untuk lepas dari godaan syaitan. Oleh sebab itu yang utama sekali adalah selalu ikhlas. Niatkan ikhlas terhadap amal apapun yang kita lakukan, ikhlas mengharapkan ridha Allah. La ilaha illallah. Karena memang orang yang ikhlas itu ya tidak bisa digoda. Dia sudah punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah mencari ridha Allah, mencari wajah Allah. Tujuannya mencari cinta Allah. Tujuannya adalah agar Allah ridha padanya. Kalau sudah jelas satu tujuannya ini, akhirnya tujuan-tujuan apapun tidak bisa memalingkan dirinya. Ketika setan datang dari arah pujian, setan datang dari arah hadiah, kemudian datang dari arah harta, datang dari arah wanita, dari arah gemerlap dunia, dari arah mana-mana juga, orang yang ikhlas akan tahu bahwasanya bukan itu semua. Bahkan ketika kemuliaan itu hadir, kemudian hadiah-hadiah itu datang, pujian-pujian itu datang, atau godaan, rintangan itu datang, dan berbagai macam godaan-godaan lainnya,
Dia tahu bukan ini yang aku cari, bukan ini yang aku harapkan, hanya Allah yang aku harapkan. Orang yang ikhlas insya Allah akan terjaga dari godaan syaitan. Juga kemudian adalah orang yang bertawakal, orang yang memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, itu juga insya Allah akan terjaga dari godaan syaitan. Dan orang yang tawakal kepada Allah adalah orang yang paling kuat karena dia menyandarkan kekuatannya hanya kepada Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ucapan auzubillahi minasyaitonirrajim itu juga dibaca ketika kita sedang marah. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan sendiri juga berasal dari godaan syaitan, dan kemarahan itu bisa menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan kemarahan, sehingga ketika kita marah ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.